Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terkait 24 Maret yang selalu diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Dan hingga hari ini Indonesia masih menjadi negara peringkat ketiga di dunia di dalam kasus TBC. Sementara selama pandemi COVID-19, bobot masalah terkait penanganan TBC pun kian bertambah. Sejumlah ahli memperingatkan kemajuan dalam perang global melawan penyakit tuberkulosis yang mengalami kemunduran lebih dari 1 dekade akibat virus corona. Kajian dari lembaga Stop TB Partnership menyebut perang melawan tuberkulosis telah mundur 12 tahun akibat pandemi COVID-19. Data pada 2019 menyebut pemirsa virus tuberkulosis telah membunuh 1,4 juta orang di seluruh dunia. Dengan angka kematian paling tinggi terjadi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan juga menengah. Diperkirakan virus tuberkulosis membunuh 4.000 orang setiap harinya. Selain itu, lembaga Stop TB Partnership mencatat aturan lockdown dan pembatasan wilayah membuat akses pasien penderita TBC menjadi sulit untuk mengakses pengobatan. Apa itu? Apa namanya? Loh, Kristinya di mana? Ya. Apa? Ya, kalau kita lihat memang pemirsa, Indonesia masih menjadi negara dengan peringkat tertinggi untuk kasus tuberkulosis di Indonesia. Dan kalau kita lihat data bahkan secara global, angka temuan kasus TBC di Indonesia bahkan juga salah satunya ini juga menurun 25 hingga 30% akibat COVID-19. Dan kita lihat bahwa pemirsa, Indonesia masih menjadi negara yang tertinggi dan juga terbesar di dunia. Atau TB disebabkan oleh infeksi dari bakteri yang dikenal sebagai Mycobacterium tuberculosis. Selain paru-paru, bakteri ini juga dapat menyerang kelenjar getah bening, kulit, tulang belakang, dan otak. Dan bila tidak ditangani dengan tepat, akan berakibat hingga kematian. Bagaimana seseorang terkena tuberkulosis? Penularan tuberkulosis sendiri melalui droplet atau butir dahak yang tersebar di udara. Seseorang yang terkena tuberkulosis dapat menularkannya dengan cara batuk, bersin, dan bicara di depan orang yang sehat. Apa yang terjadi pada tubuh seseorang saat terkena tuberkulosis? Tidak semua dari kita yang terinfeksi tuberkulosis akan langsung menderita tuberkulosis. Jika daya tahan tubuh cukup baik, maka kuman tidak akan menimbulkan sakit. Gejala-gejala apa saja yang timbul? Batuk kronik selama 2 minggu atau lebih, bisa batuk kering atau berdahak, keringat di malam hari tanpa aktivitas, penurunan berat badan dalam kurun waktu singkat, sesak nafas, lemas atau lelah yang berlebihan. Bagaimana seseorang didiagnosis terkena tuberkulosis? Diagnosis tuberkulosis dilakukan dengan pemeriksaan dahak sebanyak 3 kali di puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Pemeriksaan ronsen dada dilakukan sebagai konfirmasi lanjutan selain dengan gejala atau tanda fisik lainnya. Ya, pertanyaannya pemirsa, lantas apa sebenarnya yang masih menjadi PR atau tantangan dalam menyelesaikan terkait dengan permasalahan TBC di Indonesia sampai dengan saat ini? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Fathia Isbania. Dan kami nanti juga bisa mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam telepon interaktif di 02158399100. Selamat pagi, Dr. Fathia. Selamat pagi. Iya, Dr. Fathia, ini terkait dengan Hari TB Sedunia yang kita peringati hari ini. Namun kemudian kemarin kalau kita flashback lagi sudah dilakukan temu virtual terhadap rekan-rekan media oleh Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa kasus temuan TBC di Indonesia ini mengalami penurunan hanya 300 ribuan kasus dari yang seharusnya capaiannya 800 ribu kasus. Artinya hanya 30% yang bisa ditemukan. Kenapa ini bisa terjadi, dokter? Ya, jadinya di masa pada awal-awalnya sebelum pandemi pada tahun 2019 kita sudah menunjukkan perbaikan baik dari segi penemuan kasus, pengobatan dan keberhasilan pengobatan. Kita sudah menunjukkan perbaikan. Tapi sejak adanya pandemi pada tahun 2020 semuanya mengalami kemunduran. Mulai dari penemuan kasus, pengobatan dan kesuksesan pengobatan atau success rate. Oke. Oke, kemundurannya kalau kita bahas satu persatu ini, Dr. Fathia, dari tracingnya. Kalau yang saya tahu kan orang terkena TB satu orang ini berpotensi kemudian harus dilakukan tracing 10 sampai dengan 15 orang.
Nah, ini kenapa? Terhambatnya kenapa? Apakah ada pengaruhnya dengan kebijakan PPKM ini atau seperti apa? Ya, jadinya dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga ada keterbatasan orang-orang untuk keluar untuk akses kesehatan. Jadinya beberapa hal kenapa angka tuberkulosis menjadi mundur sekitar ada yang bilang 5 sampai 8 tahun, ada yang bilang sampai 12 tahun ke belakang. Hal ini disebabkan karena masyarakat takut ke fasilitas pelayanan kesehatan karena mereka takut tertular oleh virus COVID-19. Sehingga terjadi keterbatasan aktivitas terutama dalam hal penemuan kasus pasifnya. Karena kita tahu untuk kasus tuberkulosis ini tidak ditemukan oleh petugas kesehatan belum dari rumah ke rumah, tapi masyarakat yang sakit gejala TB itu ke fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua, penurunan pemeriksaan laboratorium. Biasanya orang-orang ke lab untuk mencekkan kesehatannya, bisa juga kalau dia batuk dia dicek dahaknya. Ini terjadi penurunan jumlah spesimen di laboratorium. Lalu mungkin juga ada tapi kalau di Indonesia sih tidak ada keterbatasan obat-obatan, misalnya karena adanya pandemi, jadi obat-obat TB itu terkendala kurang tersedia, itu alhamdulillah di Indonesia tidak. Lalu yang kelima yaitu adanya gangguan pada monitoring, supervisi dan pelaporan tuberkulosis, ya. Karena memang petugas kesehatannya, SDM-nya, tiap-tiap vaskes masih berfokus untuk menangani COVID-19 di daerahnya masing-masing. Oke, ini juga menjadi banyak pemberitaan karena memang tenaga kesehatan yang biasanya bertugas untuk TBC ini juga mempunyai tugas ganda. Ini juga harus berfokus pada COVID-19 juga. Nah, ini dokter terkait dengan COVID-19 saat ini. Artinya kan berpengaruh sekali terhadap proses tracing dan juga pelayanan terhadap pasien itu sendiri. Nah, karena banyak kemudian pasien yang takut untuk memeriksakan diri ke pemeriksaan fasilitas pelayanan kesehatan. Apa yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang seharusnya bisa dilakukan di masa pandemi untuk kemudian bisa menjemput bola? Ya, jadinya beberapa hal yang masyarakat menjadi aware, yaitu salah satunya adalah kontak tracing. Dulu sebelum terjadinya pandemi virus COVID-19 ini, masyarakat tidak tahu apa sih yang masuk dengan kontak tracing. Tapi ternyata setelah adanya pandemi, masyarakat lebih mengerti bahwa apabila ditemukan salah satu orang terkena TB, maka sebaiknya dicari orang-orang sekitarnya sebanyak-banyaknya yang kontak erat dengan pasien. Hal ini terjadi juga pada kontak tracing untuk COVID-19 ini. Baik. Ya, jadinya untuk petugas kesehatan sekarang sudah mengerti lah untuk manajemen COVID-19. Jadinya sebaiknya memang tiap-tiap vaskes sudah mulai kembali untuk menata kembali program tuberkulosisnya. Baik, Dr. Fathia, nanti saya akan tanya juga terkait dengan karena sudah ada COVID-19, ini bagaimana membedakan karakteristiknya antara COVID-19 dengan TBC, karena mungkin ada beberapa gejala yang sama, tapi ya kemudian harus dikasih tahu ke pemirsa pembedanya apa. Kita akan bahas, Dr. Fathia, usai jeda. Dan pemirsa, bagi Anda yang nantinya ingin bergabung bersama kami melalui telepon interaktif, Anda bisa bergabung di 021 583 99 100. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan masih membahas terkait dengan peringatan Hari TB Sedunia yang kalau kita lihat di masa pandemi COVID-19 ini, angka temuan kasusnya memang mengalami penurunan bahkan secara global rata-rata 25 sampai dengan 30% termasuk juga di Indonesia. Dan kami juga akan mengajak Anda pemirsa untuk membahas terkait ini dan sudah bergabung bersama kami. Penelpon yang pertama ini dari Jakarta ada Pak Frans. Selamat pagi Pak Frans. Selamat pagi Dok. Ya, silakan pertanyaannya Pak Frans. Ini saya kalau berdahak tuh suka keluar dahak itu kotor sama dada itu rada nyesek sedikit gitu. Yang saya bingung itu setiap berdahak tuh kotor gitu Dok. Ya. Pertanyaannya Pak? Iya itu aja. Baik. Ya. Oke. Saya mau Ya, nanya silakan dulu Dr. Fathia. Ya, saya mau nanya dulu Ya. sama Pak Frans, apakah Bapak seorang perokok? Udah berhenti rada lama Dok. Oh ya, sudah berapa lama? Ya, sudah berapa lama Pak berhenti merokok? Hampir 2 tahun ya. Ya, jadinya masih dikatakan baru ya Pak. Jadinya memang seorang perokok itu memiliki, apalagi yang sudah lama, perokok itu memiliki gangguan pada parenkim parunya. Jadinya memudahkan bakteri untuk menginvasi dan bercokol di sana. Jadinya dahak yang kotor ini kemungkinan adalah sisa-sisa bakterinya. Akibat daya tahan tubuhnya dia bertemu dengan bakteri lalu dia akan mengeluarkan sisa-sisanya. Nah, kalau misalnya dahaknya kotor ini yang berwarna tidak jernih itu kemungkinan karena ada bakterinya. Dan dadanya sesak kemungkinan karena Bapak seorang perokok dan baru saja berhenti merokok, sebaiknya Bapak memeriksakan diri ke dokter untuk dilakukan tes fungsi paru. Oke, Dokter Fathia berarti disimpulkan dahak yang kotor itu bukan selalu merujuk artinya ke kondisi TBC ya dokter ya? Harus tetap dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium. Iya, baiknya. Iya. Dahak yang berwarna bukan jernih itu bisa diinterpretasikan bisa berwarna kekuningan, kehijauan, keabu-abuan, kemerah-merahan, dan itu ada interpretasinya masing-masing. Biasanya kita dokter melakukan pemeriksaan bisa ke arah tuberkulosis, kita melakukan pemeriksaan basi tahan asam atau tes cepat molekuler, atau kita melakukan pemeriksaan dahak untuk ditumbuhkan. Kita bilang namanya kultur mikroorganisme. Baik, terima kasih Pak Frans sudah bertanya bersama Dr. Fathia. Kita lanjutkan lagi dokter perbincangan terkait dengan TB ini. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita lebih fokus terhadap upaya untuk bisa menemukan kasus TB yang ternyata menurun ini di Indonesia. Terkait dengan tracing, kemudian tenaga kesehatan dan juga terhadap akses pengobatan, orang takut untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi kalau kita bandingkan nih dengan COVID-19, sebenarnya kan ini juga hampir sama-sama menyerang pernafasan juga. Mungkin moda penularannya hampir sama. Yang membedakan tuh apa sih dokter? Ya, jadinya COVID-19 dan tuberkulosis sama-sama ditularkan lewat udara. Mereka adalah kedua ini adalah penyakit airborne disease. Jadinya yang perbedaannya adalah penyebabnya. Apabila COVID-19 itu disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, sedangkan kalau tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Karena penyebabnya berbeda, sudah barang tentu gejalanya juga berbeda, pengobatannya juga berbeda. Kalau gejalanya kalau COVID-19 kelihatan apa dokter yang berbeda? Kalau gejalanya adalah waktunya. COVID-19 gejalanya akut, dia disertai dengan gejala pernapasan, disertai dan gejala sistemik seperti demam, nyeri-nyeri sendi, lemas ya. Sedangkan kalau tuberkulosis, batuk adalah batuk lebih dari 2 minggu, juga disertai dengan gejala-gejala sistemik seperti meriang. Meriangnya itu menjelang sore hari, tidak terlalu tinggi, penurunan nafsu makan, nyeri dada kadang-kadang, ya, keringat malam, berkeringat pada malam hari, ya, ini seperti itu. Jadi bedanya kalau TB itu gejalanya kronik bisa lebih dari 2 minggu, kalau COVID-19 ini gejalanya akut, ya, harian. Oke, dokter terkait dengan jenis TB-nya sendiri,
Kalau yang kebanyakan kita bahas kan ini TB paru, tapi sebenarnya ada jenis TB-TB lainnya. Ini bisa dijelaskan apa saja sebenarnya jenis TB ini, dokter? Ya, jadinya tuberkulosis itu dapat menyerang seluruh organ tubuh manusia, dari kepala sampai kaki, kecuali rambut dan kuku. Jadinya paru, TB itu kita bagi menjadi dua, TB paru dan TB ekstra paru. TB ekstra paru tuh misalnya seperti TB kelenjar, TB tulang, TB radang otak, TB selaput otak, TB selaput jantung, TB kulit, TB di organ reproduksi, TB mata, bisa di mana saja. Oke. Ya, pengobatannya hampir Ya. ya, untuk pengobatannya hampir sama, hanya waktunya saja yang berbeda. Oke, dokter, ini berangkat dari pengalaman pribadi saya juga. Saya pernah menjadi pasien TB sebenarnya sekitar 10-11 tahun lalu. Dan kemudian saya harus minum obat sekitar 6 bulan. Tapi juga ada pasien yang kemudian minum obat sampai dengan 9 bulan. Ini perbedaannya apa, dokter? Ya, perbedaannya adalah mungkin tadi adalah jenis TB-nya yang Mas TB paru, yang pasien yang 9 bulan itu kemungkinan adalah TB ekstra paru. Oke, Dokter Fathia, kita tahan dulu, ada penelpon berikutnya dari Abdul Majid, ini dari Jakarta. Selamat pagi Pak Abdul Majid. Oh, pagi Pak. Ya, silakan pertanyaannya Pak Abdul Majid. Selamat pagi, dokter. Pagi. Silakan, Pak. Gini dok, dada saya tuh sering sakit dok. Cuman setelah saya hirup udara dari hidung gitu ya, lama-lama hilang. Dan itu terjadi udah lama lah, dari 2010. Awalnya kecil, semakin kesini semakin sering gitu. Cuman hilang setelah ngirup udara dari hidung. Nah, itu aja dok. Terima kasih. Baik, Dokter Fathia, ini Pak Abdul Majid merasakan nyeri, tapi kalau sudah menghirup nafas dalam, kemudian perlahan menghilang. Tapi kejadiannya sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Ini seperti apa nih? Apakah ini TB? Ya, jadinya kalau belum tentu juga ya. Ini dada terasa sakit, banyak faktornya, banyak kemungkinan, banyak penyebabnya. Bisa jadi yang diderita sama Pak Majid ini adalah kemungkinan adalah nyeri otot ya, nyeri otot pada pernapasan. Tapi untuk memastikannya silakan ke dokter untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Bisa juga dilakukan foto ronsen untuk melihat kemungkinan ada infeksi di paru-parunya. Infeksi di paru-paru bukan berarti harus tuberkulosis, bisa yang disebabkan oleh bakteri lain. Baik, terima kasih Dokter Fathia. Artinya kesimpulannya memang ini penularannya bisa melalui udara. Kemudian untuk pemeriksaan lanjutnya harus dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di Pusat Pelayanan Kesehatan. Sekali lagi terima kasih Dokter Fathia sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.